Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tutorial menggunakan Tableau Public. Share screen dulu. Langkah pertama adalah kita harus menginstal Tableau Desktop Public Edition dengan mengunjungi link public.tableau.com/app/discover. Lalu kita klik ke Create, lalu download Tableau Desktop Public Edition. Lalu kita bisa klik tombol di sini dan download Tableau Public. Setelah itu, lakukan instalasi. Selanjutnya kita bisa mendownload Global Superstore data dari Tableau. Kita bisa mengunjungi link yang ada di materi di YouTube. Di deskripsinya ada link yang kita bisa download data Global Superstore yang berformatkan Excel dan CSV. Kita bisa download di sini. Ada 2 file. Oke. Untuk selanjutnya, kita bisa membuka Tableau yang sudah diinstal. Saya sudah berhasil menginstal Tableau Public Edition. Ketika sudah terbuka seperti ini, kita bisa menyiapkan meload data dari dataset yang sudah kita download tadi. Pertama saya akan meload dari Microsoft Excel. Kita tunggu sebentar. Lalu kita drag and drop tabel orders. Lalu kita Oke, ini sudah berhasil terload tabel ordernya. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan data CSV yang sudah kita download juga tadi. Oke. Dan bisa double klik di sini. Oke. Lalu kita bisa set join-nya menggunakan left dengan data source, order ID, dan pada global store-nya menggunakan order ID juga. Oke, kita bisa close. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan custom split dengan menggunakan
setting, pada order ID, custom split, dengan separatornya adalah kalau kita bisa oke, maka di sini akan muncul kolom baru dari hasil split. Kalau kita bisa merename bisa di sortir juga. Selanjutnya kita buka sheet 1. Lalu kita drag and drop field kategori pada segmen rows. Dan segmen pada. Lalu kita menggunakan markup dan sum quantity. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan penggunaan fitur color, measure, dan quick table calculation. Oke, yang pertama kita bisa mengosongkan dulu. Untuk sheet 1 kita clear sheet. Lalu kita bisa menambahkan order date pada kolom dan sum cells pada rows. Akan tampil grafik seperti ini. Lalu pada tableau public ini terdapat fitur juga di sini. Ketika kita klik tombol plus, otomatis akan men-drill down berdasarkan order date. Di sini kita bisa quarter. Lalu kita bisa mengubah urutan quarter di depan year-nya untuk menganalisa berdasarkan quarter. Gimana gitu. Lalu kita bisa memindahkan year ke color, maka akan muncul grafik seperti ini. Sudah berdasarkan color-nya, year-nya ketika 2012, 2013, 2014, 2015 akan diklasifikasikan menggunakan warna yang berbeda. Lalu kita pada quarter juga bisa kita klik kanan. Lalu kita menggunakan month. Maka akan menampilkan sesuai dengan bulan. Lalu pada sum kita sum sales ini kita bisa mengganti juga dengan
yang lain. Seperti ini kita bisa ganti dengan average juga. Lalu kita bisa undo lagi untuk menampilkan sum kembali. Lalu kita bisa klik kanan pada sum sales untuk membuat quick table calculation. Dan kita bisa memilih year over year growth. Maka akan tampil seperti ini. Baik. Selanjutnya, kita bisa menambahkan sales lagi pada rows, maka akan tampil untuk keduanya. Seperti yang ini tadi, dari year over year growth, dan yang satunya kita bisa menampilkan juga di atasnya sum sales ini tadi. Lalu kita bisa menambahkan sum sales ini ke tooltip. Maka di sini otomatis akan muncul dengan fitur tooltips, akan muncul caption yang tooltips yang mengambang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tren penjualan. Lalu kita akan mencoba untuk membuat cross tab. Kita bisa klik kanan, duplicate cross tab. Lalu maka akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikan kolom menjadi year and measure name, year and dan row-nya menjadi month serta kategori. Baik. Lalu kita bisa menambahkan
profit di dalam color, maka warnanya akan berubah. Lalu kita bisa mengubah color dengan klik di sini, edit color. Kita menggunakan green gold. Lalu kita oke. Warnanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita akan merubah matriksnya menjadi square, dan kita bisa klik tombol T label di sini. Maka akan muncul kembali labelnya. Lalu kita akan mencoba untuk memunculkan highlighter dengan pada kategori. Kita bisa klik kanan pada kategori, lalu klik show highlighter. Maka di sini kita bisa memilih. Seumpama kita pilih furniture, maka akan otomatis terhighlight yang kategorinya adalah furniture. Ataupun teknologi, maka akan otomatis terhighlight yang teknologi. Kita bisa rename sheet-nya menjadi crosstab. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba fitur Show Me and Filter. Kita bisa klik Show Me di sini. Lalu kita pilih sales dan country. Baik, untuk memilih multiple pada tabel, kita bisa menggunakan tombol kontrol pada keyboard. Lalu kita bisa memilih tabel-tabel di sini, field di sini. Lalu kita bisa menggunakan peta. Maaf, saya ulangi. Kita buat sheet baru dulu. Lalu kita klik Show Me lagi dan kita pilih sales dan country. Oke. Baik, sudah muncul di sini peta berdasarkan penjualannya. Lalu kita bisa menambahkan profit ke dalam color. Oke. Dan menambahkan state. Baik, akan muncul. Sepertinya kurang besar, kita bisa besarkan pada menu size. Oke. Sudah cukup ya. Lalu pada kategori,
kategori, klik kanan lalu kita show filter. Nah, ini akan muncul filter dari kategori barang-barang yang dijual. Ada furniture, office supply, dan teknologi. Pada filter kategori, kita bisa memilih single value. Maka ketika kita akan klik satu seperti ini, menjadi radio batu. Oke, kita bisa mohon maaf, tadi salah tabnya. Saya ulangi lagi. Untuk kategori kita show filter dan di sini bisa kita pilih yang single value list. Lalu kita bisa rename. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fitur hierarki, grouping, dan sorting. Yang pertama, kita bisa menambahkan sheet baru. Lalu kita bisa memilih kategori dan subkategori. Serta sales. Lalu pilih grafik ini. Lalu kita bisa mendrag subkategori ini ke dalam kategori dan kita bisa membentuk hierarki. Maka di sebelah kanan otomatis ada hierarki kategori, subkategori seperti ini. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan sales di sini. Kita bisa meng-hide juga subkategorinya, dan kita bisa menampilkan lagi dengan mengklik tombol plus yang ada di dalam kategori. Lalu kita bisa drag and drop profit ke dalam color untuk melihat profit. Baik. Sini warnanya semakin ke kiri berarti profitnya semakin kecil. Lalu kita bisa mengelompokkan dengan klik tombol shift dan kita bisa memilih multiple seperti ini. Kita bisa group
Dan kita bisa juga mengganti namanya dengan edit alias. Kita coba ganti namanya dari small office. Seperti itu. Selanjutnya kita bisa rename sheet-nya menjadi subkategori. Kategori. Untuk praktik selanjutnya kita akan menambahkan sheet baru. Lalu kita bisa drag shipping cost ke dalam kolom dan profit ke row serta kategori ke dalam akan muncul seperti ini. Di praktikum ke-8 ini kita akan mencoba untuk menggunakan fitur Max, Analytic, dan Trend Lines. Lalu kita bisa menggunakan Customer ID ke dalam sheet. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa pilih menu Analytics. Kita pilih Trend Line. Dan kita bisa menggunakan linear. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Memunculkan tren. Kita bisa membuang dulu trennya. Lalu setelah itu kita ubah kategori menjadi shape. Dan kita juga bisa mengganti warna. Seperti ini. Kita juga bisa memilih, di sini tertampil beberapa data, kita bisa seleksi. Lalu klik kanan, kita bisa view data. Seperti itu. Kita bisa menyeleksi beberapa data untuk kita bisa lihat detailnya. Seperti itu. Lalu kita bisa rename dahulu sheet-nya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat dashboard. Kita klik New Dashboard terlebih dahulu. Kita pilih peta profit ke dalam dashboard. Sebentar, kita setting dulu. Baik, ini cukup sepertinya. Lalu kita drag and drop tren penjualan
di bawah kita seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan lagi subkategori di sebelah ini. Yang bisa menggunakan all using this data source. Maka di sini ketika kita filter, maka semuanya akan terfilter. Lalu untuk yang terakhir kita akan mencoba menambahkan story point. Pada story point kita bisa menambahkan di sini new story. Lalu drag peta profit. Dan menambahkan caption. Secara umum penjualan kita sudah baik. Peta profit ini kita seperti mempresentasikan ya, jadi kita bisa menjelaskan dari hasil dari dashboard, grafik-grafik yang sudah kita buat. Kita bisa jelaskan di sini gambarannya, deskripsinya seperti apa. Lalu kita bisa klik blank story di sini, bisa kita buat lagi. Kita coba buat satu lagi dengan drag and drop dashboard. Kita menggunakan dashboard dan kita bisa beri caption. Namun di beberapa kategori terdapat yang kurang baik. Seperti itu mungkin. Untuk membuat story point. Story. Oke. Selanjutnya kita bisa mempublikasikan dengan menggunakan server ini. Sekian tugas dari saya. Terima kasih.